kita analogikan resesi ini seperti kita masuk ke sungai, ke bawah arus besar. Tentu kita akan melihat banyak banget instrumen untuk kita jadikan pegangan untuk kita bisa selamat. Tapi apa yang paling masuk akal untuk kita jadi pegangan? Yang paling dekat. Kalau misalkan yang tadi seperti Masnya bilang, yang dagang ya tetap jaga dagangnya, yang kerja ya jadilah pekerja yang baik, yang jadi entrepreneur ya dia melakukan inovasi. Kembali lagi bareng gue si Awam dan si Paham di channelnya Indo Info dalam program Double E. Dari bahasan kemarin gue sempat bertanya-tanya karena sebagai si Awam ini kan takut salah pengertian gitu ya. Nah maka dari itu untuk edisi kali ini gue mau tanya nih sama si Om. Apa itu? Nah jadi gini Om, berdasarkan informasi yang gue kutip dari beberapa sumber ya tentunya terkait dengan resesi ini terjadi karena beberapa faktor. Nah seperti inflasi, deflasi, terus ada juga gelembung aset pecah, guncangan ekonomi mendadak, terus perkembangan teknologi, ketidakseimbangan antar produksi dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama 2 kuartal tentunya ya, secara berturut-turut, nilai impor lebih besar dari ekspor, dan yang terakhir itu tingginya tingkat pengangguran. Nah, dari situ ada beberapa istilah yang cukup asing, tapi sebetulnya bisa dikatakan sering kita dengar ya, mungkin asing secara definisi. Salah satunya adalah inflasi, Om. Nah, gue mau nanya nih, inflasi itu apa? Inflasi secara sederhana bisa didefinisikan sebagai terjadi peningkatan harga, baik itu untuk sektor barang dan jasa secara terus-menerus. Itu definisi dasarnya dulu deh. Oke. Nah, selanjutnya nih, ini kan secara definisi seperti itu, tapi sebetulnya inflasi itu ini nggak sih Om, bisa dihindari nggak gitu? Atau ada cara menghindarinya nggak gitu? Baik, kita kan melihatnya ada setidak-tidaknya ada 2 hal yang kita melakukan pendekatan itu. Satu secara makro, berarti itu ada interkoneksi antara satu negara dengan negara lainnya. Tentu meminimalisir bisa, tapi untuk dihindari nggak bisa. Kenapa? Rumusnya sederhana, tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Artinya kita akan sangat bergantung, baik itu impor ataupun untuk trade-nya sendiri kita ekspor juga, kan gitu. Artinya keadaan ekonomi kita akan sangat tergantung dengan negara lain. Salah satu contoh misalkan terjadinya peningkatan harga minyak kemarin. Kita tahu konsumsi minyak Indonesia itu adalah sekitar 1,8 juta barel per hari. Dan yang bisa kita produksi sekitar 800.000. Sisanya kan kita impor. Nah, ketika terjadi perang Rusia dengan Ukraina yang salah satunya berdampak pada tertahannya produksi minyak, nah itu kan kita juga nggak bisa menghindari itu. Kira-kira seperti itu. Jadi inflasi itu konteksnya bisa diminimalisir tapi tidak bisa dihindarkan. Baik secara makro, even secara mikro sebagai turunan dari makro tadi. Secara makronya aja tidak bisa kita hindari, apalagi secara mikro. Itu. Oh, oke. Penjelasan yang mantap, Om. Nah, selain inflasi, kita juga kan sering menemukan nih sebuah kata yang diindikasikan sebagai temannya si inflasi ini nih, yaitu deflasi. Itu sebetulnya deflasi itu apa, antitesisnya inflasi atau apa? Boleh dijelaskan nggak, Om? Deflasi itu sebetulnya antitesis dari inflasi. Kalau tadi terjadi kenaikan harga terhadap semua barang dan jasa, nah kalau deflasinya sendiri ada kebalikannya, yaitu terjadi penurunan secara terus-menerus terhadap harga dari sebuah produk dan jasa. Oh, jadi memang kebalikan seperti itu. Betul. Ya? Tapi berarti lebih positif nggak sih sebetulnya antara, kalau kita bilang kubu positif apa negatif itu ada nggak sih di dalam studi ini gitu? Maksudnya apakah inflasi itu kan negatif nih cenderung, kalau deflasi itu negatif nggak sih jatuhnya, atau sama-sama mungkin bisa positif juga mungkin gitu? Kalau berbicara positif negatif sebetulnya kan kita kan kalau berbicara konteksnya secara makro, inflasi dibutuhkan dalam termin apa dan deflasi dibutuhkan juga dalam termin apa. Kenapa Jepang sampai menurunkan suku bunganya sampai level minus? Dasarnya itu sederhana, dia ingin masyarakatnya sangat produktif. Dia ingin menekan masyarakatnya untuk lebih konsumsi lagi. Artinya inflasi dibutuhkan untuk menggenjot nilai produksi dalam satu negara.
Tapi kalau misalkan Indonesia sendiri, ini kan ada beberapa faktor yang sangat menentukan. Salah satunya adalah contoh volume ekspor kita dengan volume impor kita lebih banyak mana? Saat ini, selama nilai ekspor kita defisit terhadap impor kita, maka poin deflasi menjadi sangat penting untuk menjaga konsumsi di dalam negeri. Oleh karenanya, beberapa stimulus juga dikeluarkan kan oleh pemerintah kemarin, baik itu dengan dana tunai, BLT, keringanan pajak, dan yang lain. Hal itu karena memang kita tahu pondasi 60% GDP kita itu ditentukan dari sektor konsumsi. Jadi berbicara plus minus dari inflasi dan deflasi adalah balik lagi, satu berhubungan dengan tempat, artinya kalau secara makro negara mana, yang kedua berhubungan dengan timing. Waktunya seperti apa gitu. Oke, penjelasan yang cukup cukup komprehensif ya yang tadi disampaikan. Tapi gini loh, Om, gua kan ini orang awam ya. Kalau kita tarik gitu loh ke contoh yang ya minimal lah tingkat desa mungkin ya. Kalau kita bilang tingkat kelurahan atau tingkat desa, itu seperti apa sih yang dimaksud dengan deflasi itu gitu misalkan. Ada nggak sih kaitan secara minimalnya gitu loh ke tingkat yang terkecil gitu? Bisa disampaikan ini nggak? Dikasih gambaran nggak? Kalau kita ngambil contoh yang sangat mikro sekali gitu, yang artinya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti misalkan saya ambil contoh Garut. Garut itu basis produksi sayur-sayuran. Oke. Artinya untuk mendapatkan harga karena cost-nya lebih, produksinya sangat tinggi, ya tentu cost yang kita keluarkan juga lebih murah. Kira-kira seperti itu. Dengan sendirinya harga turun. Kenapa setelah sampai Jakarta harganya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Itu kan berkaitan lagi dengan kegiatan distribusi. Oleh karenanya, bagaimana apakah bisa kita menekan deflasi di daerah? Bisa, tergantung basis produksinya apa dulu yang menjadi keunggulan daerah tersebut. Kalau basis produksinya ada dan memang dia maksimal dalam kapasitas produksinya, itu sangat bisa menekan deflasi. Oh, oke. Ya, oke lah. Itu bisa masuk juga ya, memang seperti itu. Nah, ini ada selanjutnya nih Om, terkait dengan variabel faktor untuk resesi itu. Gue juga nemuin satu istilah yang aneh ya, menurut gue sih rada aneh ya malum lah si awam nggak ngerti gitu loh. Gelembung aset pecah nih ya. Gelembung aset pecah ini sebagai salah satu penyebab resesi. Nah, kalau ini bener-bener asing kan, karena gue biasanya sih yang gue tahu itu yang pembuluh darah doang yang pecah gitu. Kalau gelembung aset ini kurang familiar mungkin dari teman-teman juga seperti itu. Nah, sebetulnya apa sih arti dari gelembung aset pecah itu, Om? Oke. Sebenarnya istilah yang paling populer di dalam ekonomi itu namanya bubble ekonomi. Jadi bubble ekonomi adalah terjadi peningkatan harga yang sangat signifikan dalam momen waktu yang sangat singkat. Nah, itu biasanya terjadi di aset, properti, dan pasar modal. Salah satu contoh, misalkan ketika kemarin musim batu akik. Nah, ini kan masalahnya tiba-tiba terjadi permintaan yang sangat tinggi, sehingga untuk satu momen waktu harganya bisa sampai irasional. Oke. Harganya bisa sampai miliaran, sampai ratusan. Tapi tiba-tiba dalam kurun waktu yang tidak lama juga dia turunnya drastis parah karena dia tidak punya pondasi. Pondasi untuk aset tersebut naik itu apa? Beda mungkin kalau misalkan Anda kolektor jam tangan gitu. Itu ada underlaying-nya, entah dari desainnya, entah dari komposisinya, atau terakhir kemarin misalkan kayak kasus bunga janda bolong, tiba-tiba viral, harganya sampai ratusan juta. Nggak lama kan turun. Nah, itu yang dinamakan dengan konsep bubble ekonomi atau pecah gelembung aset tersebut. Jadi terjadi kenaikan aset yang sangat signifikan dalam kurun waktu yang sangat pendek tanpa memperhitungkan atau tanpa mempertimbangkan pondasinya sendiri seperti apa. Itu menarik banget ya. Penjelasannya sangat-sangat mantap lagi-lagi ya. Nah, selain itu kan ada beberapa istilah, sebetulnya istilah lain ya. Cuman mungkin kayaknya gue nggak bakal bahas karena memang dari katanya aja sudah mungkin sudah menggambarkan maknanya ya, kayak mungkin guncangan ekonomi gitu, perkembangan teknologi, terus ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi dan lain-lain, termasuk tingginya tingkat pengangguran, kayaknya sih
semua teman-teman juga sudah bisa mendeskripsikan ya. Nah, untuk selanjutnya, menurut catatan Om nih Om, apakah inflasi kita ini akan terkendali di 2023 gitu? Ini sebenarnya nggak khusus inflasinya ya, cuman mungkin dititik beratkan pada inflasi sebagai variabel utama gitu terjadinya resesi ini. Kalau emang bisa terkendali, landasannya apa kira-kira? Kalau memang bisa terkendali? Oke. Kalau lihat track record di 5 tahun terakhir ya, untuk Indonesia ini kan kita range ada di 1-5% rata-rata inflasi kita selama 1 tahun. Jadi untuk tahun depan apakah kemungkinan terkendali? Iya, karena satu yaitu pola konsumsi kita yang 60% dari GDP kita itu juga menjadi salah satu faktor. Yang kedua, kita juga ketergantungan dengan sumber daya alam sebagai komoditas ekspor juga. Kita tahu kemarin ada windfall untuk di beberapa sektor, entah itu batu bara ataupun nikel. Nah, itu kan jadi menambah pendapatan negara juga dari sisi ekspor. Kemudian kegiatan investasi yang dimana hasil G20 kemarin menghasilkan sekitar kurang lebih 400 triliun nilai kontrak besar ya. Jadi itu juga akan membuka lebih luas lagi lapangan pekerjaan di Indonesia. Walaupun tentu untuk implementasinya nggak sekaligus ya, tapi setidaknya untuk tatanan secara global masyarakat dunia sudah mulai tahu gitu untuk mengambil resiko yang paling rendah. Mereka bergeser ke emerging market dan kita memanfaatkan momentum itu di G20 kemarin dan sukses. Akhirnya itu yang menjadi landasan yang cukup untuk kita bisa tetap mengendalikan inflasi. Wah, ternyata begitu ya Om. Ya mudah-mudahan inflasi kita memang terkendali dan kita mungkin bisa terlepas dari resesi ya. Nah, balik lagi. Jadi kondisi resesi itu memang tidak hanya terkait dengan inflasi saja, tapi ada beberapa faktor mungkin ya. Dan lagi-lagi kita harus berpikir positif terkait dengan kondisi tersebut atau terkait dengan isu tersebut dan tidak usah panik. Seperti episode sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa memang ada variabel-variabel yang bisa kita lakukan dari mulai titik terendah kita gitu, dalam artian dari ya kita sebagai orang yang mungkin bekerja untuk pribadi ya kita akan tetap lakukan itu gitu ya Om ya, seperti itu. Oke, sebagai tambahan terakhir dari saya, biasakan kalau untuk konsennya di Double I ini selalu kita mengakhiri session kita itu apa yang memungkinkan kita lakukan dari sisi individual. Kalau dari tadi kan kita ngobrolin makro, negara lain, interconnection. Nah sekarang dari sikap individu gitu, bagaimana kita menyelaraskan dengan fenomena yang kemungkinan ada akan terjadi dan kita tahu cara nge-backupnya seperti apa. Salah satunya ada yang unik. Nah ini juga bisa dipakai role model untuk kita di kehidupan sehari-hari. Salah satunya bagaimana perilaku orang Jepang untuk dia bisa dalam tanda petik survive dalam kondisi apapun, yaitu meningkatkan produktivitas. Ini juga jadi isu besar ya untuk di Indonesia ini tentang kategori produktivitas itu sendiri. Salah satunya adalah sekarang kan dengan adanya era teknologi, bagaimana kita bisa tidak hanya sekedar mendapatkan penghasilan kalau yang kerja dari pekerjaannya atau misalkan yang wira swasta dari core bisnisnya, tapi juga bisa mulai melebarkan ke sektor-sektor yang lain, misalkan jadi konten kreator atau misalkan jual beli online yang secara effort juga nggak terlalu hard effort banget, tapi bisa menambah produktivitas kita. Dan akhirnya selalu ukuran secara individu produktivitas selalu lebih tinggi daripada kondisi yang ada. Secara itu yang mungkin untuk bisa kita implementasikan. Jadi stay sumber yang ada, terus perlebar spektrumnya, gali lagi potensi yang ada, sehingga secara negara atau individu kita bisa mulus melewati
tantangan berat ekonomi ke depan. Nah, seperti itu teman-teman, dengerin ya. Cukup banyak hal yang memang ilmu ya buat kita juga ya, yang dipaparkan oleh Om Ahmad, terutama terkait istilah-istilah yang menjadi faktor penyebab resesi. Jujur sih gue juga banyak banget yang baru mungkin dengar sering ya, tapi secara definisi malah nggak ngerti apa-apa gitu. Dan mungkin juga teman-teman di rumah juga ada insight ya terkait dengan apa itu istilah-istilah yang kita bahas tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak. Semoga menjadi sebuah insight baru ya untuk teman-teman terkait dengan penanganan kita atau mungkin respon kita yang kita ambil terkait dengan isu resesi. Buat yang sudah nyimak, kami berharap memberikan feedback positif ya, atau penuhi kolom komentar dengan feedback positif agar kita lebih semangat lagi, agar kita lebih terpacu lagi untuk memberikan informasi atau konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di Double I selanjutnya, karena semua isu dapat dibahas dalam beragam sudut pandang.